لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang permasalahan furudul wudu. Fardunya wudu, perkara-perkara yang wajib dijalankan ketika berwudu. Apabila salah satu daripada 6 tersebut tidak terpenuhi, maka berarti belum memiliki kesucian. Kalau wudunya tidak sah, maka berarti tidak ada jalan untuk mengesahkan sholatnya. Kenapa? Karena sholat tersebut tidak menjadi sah kecuali dengan suci. Nah, suci daripada hadas kecil bisa didapatkan daripada berwudu dengan benar, yaitu berniat sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan lalu, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian daripada kepala atau rambut yang tumbuh di bagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian yang keenam adalah tartib. Ini yang wajib dijalankan ketika berwudu. Adapun sunnah-sunnah di dalam berwudu, ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita perhatikan adalah sunnah-sunnah di dalam berwudu. Karena sunnah-sunnah di dalam berwudu itu ada yang memang berbeda pendapat dari mazhab yang lain yang bisa mengesahkan atau tidaknya daripada wudu kita. Sehingga dianjurkan, disunahkan ketika berwudu, ya, sunnahnya itu yang pertama adalah membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Nah, membasuh kedua telapak tangan. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Ya, setelah itu disunahkan juga untuk bersiwak. Memakai siwak. Laula nasyqa al ummati la amartuhum bisiwak fi kulli wudu. Kalau seandainya saya, kata Rasulullah, tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan bersiwak di dalam berwudu. Jadi sebelum kita berwudu, kita membersihkan dulu daripada mulut kita dengan siwak ini. Ini hukum sunnah. Ya, jangan hanya sekedar rokok aja yang dibawa. Ya, jangan rokok aja yang digantongin. Tapi sekarang yang dikatakin adalah siwak. Ya. Ya begitu. Sama-sama. Nah, perbedaannya di mana itu? Ya, perbedaan siwak sama rokok nih. Perbedaannya nih. Ya. Ini bukan mengintimidasi, bukan. Bukan. Ya, bukan mengintimidasi. Tapi secara syariat dan secara kedokteran, siwak lebih diunggulkan. Bukannya diunggulkan lagi, lebih afdal, lebih utama, gak ada bandingannya. Baik itu secara syariat atau secara kedokteran. Kesehatan, sehat afiat. Ya, sehingga dalam hadis Rasulullah mengatakan, as-siwak madharatun lil fam wa mardatun lirabb wa maskhatun lisyaitan. Siwak itu ya membersihkan
mulut, membersihkan mulut. Bagaimana cara-caranya begini nih. Kalau nanti ya habis habis kita belajar ya serbu yang mempunyai siwak di toko-toko tuh ya. Toko siwak. Hukumnya sunnah. Meskipun ini kecil, makanya kemarin kita kisahkan Sayyidina Abdurrahman bin Mas'ud yang sering ya beliau yang menyiapkan siwaknya Rasulullah. Sayyidina Abdurrahman bin Mas'ud. Ya. Nah, ini siwak ya, berbeda dengan sikat gigi. Meskipun tujuannya sama, tapi ada berbeda pendapat para ulama, memang berbeda. Ya, di dalam kesehatan pun ada enzim-enzim yang diperlukan. Ini bermanfaat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan aswak matharatun lil fam, membersihkan mulut. Ya. Bagaimana caranya bersiwak? Ini siwak megangnya begini nih. Yang 3 di atas, yang 2 di bawah. Ya, begini. Megangnya begini. Ya. Kemudian mulai siwaknya bagaimana? Dari atas dulu. Dari atas. Atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, ke bawah lagi, seperti angka 8. Ya. Kemudian juga atasnya, langit-langitnya bersihkan, kemudian lidahnya. Ya. Pertama, membersihkan mulut, itu yang pertama. Yang kedua, marbatul lirabb, Allah ridha dengan kita. Orang yang memakai siwak Allah ridha dan dibenci oleh syaitan. Nah, kita pengen yang mana nih? Dibenci sama Allah, disenangi syaitan, atau disenangi sama Allah, dibenci syaitan. Nah, pilih. Ada 2, yang satu siwak, yang satu rokok. Begitu. Tapi ini bukan mengintimidasi, bukan. Begitu. Diimbangi. Ya, diimbangi. Nah, begitu. Ini sunnah yang terbengkalai. Banyak daripada kaum muslimin yang tidak memperhatikan hal ini. Padahal ini sunnahnya Rasulullah SAW. Termasuk daripada faidah daripada siwak ini, itu untuk kefasihan lidah kita. Bahkan untuk gampang besok di sakaratil maut keluarnya ruh dari jasad kita. Gampang, mudah. Terakhir Rasulullah SAW ketika ingin meninggal dunia, ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, itu Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abdurrahman ini saudara daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah istrinya Rasulullah. Pada waktu itu di akhir umurnya Rasulullah, ketika Rasulullah akan meninggal dunia, Rasulullah sudah sakit parah, itu Rasulullah di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Kemudian ada saudaranya beliau Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq mengetuk pintu, midin masuk. Ya akhir masuk beliau membawa siwak. Ya, kemudian Rasulullah SAW akan mengisyaratkan. Kemudian ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah kau ingin siwak tersebut?" Menganggukkan kepala. Iya. Kemudian diambil oleh Sayyidatina Aisyah, kemudian dilembutkan oleh Rasulullah Aisyah dulu karena masih batang, kemudian dilembutkan sehingga keutamaan termasuk daripada kebanggaan Sayyidatina Aisyah di akhir umurnya Rasulullah, ya, air liurnya Sayyidatina Aisyah bercampur dengan air liurnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW memakai siwak yang telah dipakai oleh Sayyidatina Aisyah. Ya, setelah itu kemudian Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhir beliau. Jadi termasuk daripada hal yang bisa menyebabkan kita untuk husnul khatimah adalah melazimkan daripada as-siwak. Hukumnya sunnah. Ya, gampang, mudah, murah, namun enggak murahan. Gitu. Gampang, mudah, murah, tapi tidak murahan. Pahalanya besar di Allah Subhanahu wa taala. Ya, rak'atani bisiwak khairun min 70 rakatan bi ghairi siwak. 2 rakaat yang kita salat, 2 rakaat memakai siwak. 2 rakaat yang kita melakukan salat memakai siwak itu lebih afdal, lebih mulia daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu 2 rakaat saja. Dalam hadis Rasulullah mengatakan rak'atani bisiwakin khairun min 70 rakatan biduni siwak. Rasulullah SAW mengatakan 2 rakaat yang dilakukan seseorang dengan dimulai dengan memakai siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat yang tidak memakai siwak. Ya, di dalam sholat ditambahkan pahalanya. Ya.
Kalau pengen rizkinya gampang mudah, termasuk dalam kitab apa namanya, Muhammadiyah, Pak Syekh Yusuf An-Nabhani, ya, termasuknya beliau menulis termasuk faidah-faidah siwak itu melancarkan rizki, ya, kemudian tidak cepat menumbuhkan uban. yang pengen nggak cepat-cepat nemu uban, nah ini siwak tuh beneran tuh, ya. Ya, gitu. Nah, terus membuat fasih ucapan kita, ya, fasih, ya. Kemudian menghilangkan sakit kepala, ya, karena giginya bersih, kepalanya nggak sakit. Kalau giginya sakit, kepalanya sakit, begitu, ya kan? Nah, emang begitu. Nah, banyaklah faedah-faedah siwak tersebut. Yang terlebih tadi itu, mardatun li Rabb, membuat Allah ridha dengan orang yang memakai siwak. Maka siwak, nah, memakai siwak. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu. Tidak ada setiap sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah melainkan ada rahasia, ya, keistimewaan yang disimpan di dalam setiap sunnah tersebut. Ya, ini perlu mungkin agak jijik ya. Gimana ini masa dipakai terus langsung dipakai begitu? Ya, emang begitu. Ya, makanya selain daripada siwak juga sikat gigi juga. Begitu, sikat gigi kemudian pakai siwak. Sunnah afdal, ya, daripada kita sholat tanpa memakai siwak. Begitu, maka siwak nih. Ini yang termasuk daripada sunnah yang terbengkalaikan. Ya, yang sangat jarang untuk kita temui. Padahal gampang, mudah, alhamdulillah. Banyak siwak-siwak dijual, ya, murah lagi. Namun tidak murahan, begitu. Pahalanya besar insya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau seandainya ada orang sakaratul maut, susah untuk meninggalnya, coba disiwakin pakai siwak. Ya, gitu insya Allah gampang keluarnya ruh dari badan jasad dia. Dan juga, ya, terlebih tadi adalah gampang atau diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senang memakai siwak. Ya. Makanya bagaimana caranya? Ya udah pakai siwak, bawa siwak kemana-mana. Siwak. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang kita pelajari sekarang ini, masalah sunnah wudu adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli wudu. Dalam riwayat fi kulli shalah. Setiap salat, setiap wudu Rasulullah SAW pengin, ya, mewajibkan. Kalau seandainya tidak memberatkan, akan diwajibkan oleh Rasulullah SAW. La amartuhum, saya akan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan siwak. Ya, begitu. Jadi untuk mencerdaskan, untuk memfasihkan, untuk menggampangkan, memudahkan urusan-urusan kita dengan siwak, insya Allah ya termakan. Kenapa? Karena termasuk sunnahnya Rasulullah SAW, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mencuci tangan, setelah baca bismillah, cuci tangan, bersiwak, kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Ya, wajib berkumur-kumur. Ya, dalam mazhab Maliki. Ya, dalam mazhab yang lainnya wajib hukumnya. Kalau seandainya tidak berkumur-kumur, tidak sah wudunya. Ya, jadi wajib berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumurnya bagaimana? Nah, berkumur-kumurnya ada yang memang dengan cara al-wasl, menyambung kumur-kumur dengan mengusap, membasuh atau mengambil air ke hidung, atau dipisah. Maksudnya bagaimana? Dengan satu cikukan nih, kita langsung kumur ke kiri, kemudian kita sedot. Nah, satu, kemudian yang kedua, kemudian 3. Nah, itu yang afdal seperti itu. Kalau kita kan yang penting bersih. Bersih gimana? Kumur-kumur 3 kali. Kemudian istinsyak 3 kali. 3 kali. Nah, ini namanya istinsyak. Madmadah itu membersihkan mulut atau memasukkan air ke dalam mulut, namanya madmadah.
Kalau mengamaskan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Di dalam mazhab yang lain ada yang mewajibkan. Jadi kalau seandainya kita wudu, kita ingin sempurna wudu kita ala madzahibil arba'ah, ya, kalau berwudu jangan lupa untuk berkumur-kumur terlebih dahulu, kemudian istinsyak, mengambil air ke hidung. Itu hukumnya sunnah. Meskipun begitu perlu dilakukan karena dalam mazhab yang lain hukumnya wajib. Ya. Nah, kalau seandainya mengadukan permasalahan sekarang nih banyak virus dan sebagainya, virus mulut dari mana masuknya? Ima dari mulut, ima dari hidung. Nah, Islam sudah mengajarkan kepada kita, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita 1500 tahun yang lalu bagaimana caranya berwudu dengan benar untuk membersihkan mulut dan juga hidungnya. Ya, jadi virus-virus hilang semuanya. Ya, baik itu yang ada di mulutnya atau yang lewat hidungnya, dengan pakai istinsyak wa istinsar, disebut dibuang air tersebut, bersih semuanya. Jadi Islam itu bersih banget, mengajarkan kebersihan itu Islam. Begitu. Ini yang zahir. Adapun nanti berwudu itu menghilangkan hadas yang tidak kelihatan. Mana hadas? Ya, nggak kelihatan. Bentuknya kelihatan hadas itu, tapi ada, nggak kelihatan tapi ada, begitu. Sehingga kalau seandainya dia tidak membersihkan terlebih dahulu, menghilangkan hadas kecil tersebut sebelum dia sholat, maka tidak sah ketika dia sholat membawa hadas tersebut. Itu yang selanjutnya. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah seperti kemarin ketika berwudu bukan hanya dikucurin, nah, tapi memang dalek dengan memakai air, memakai tangan. Nah, jadi pakai tangan. Kalau seandainya tangan pun bukan hanya sekedar dikucurin, seret gitu aja, lah, tapi dibasuh, pakai tangannya diusap, digosok-gosok gini. Dalek itu bukan gosok-gosok kayak pijet, bukan, tapi dipastikan dengan seksama air telah membasuh mengenai daripada semua kulit tersebut yang wajib dibasuh. Itu sunnah yang selanjutnya. Dalek itu pun fi khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan itu wajib. Kalau tidak dilakukan berarti nggak sah wudunya. Wah, berarti perlu dilakukan juga. Sunnah itu. Sunnah. Jadi sunnah, ada sunnah yang memang berbeda pendapat, yang satu madhab yang lain mengatakan wajib. Hal yang seperti ini lebih disunnahkan lagi, ya, karena khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf, ya, karena ada yang mewajibkan, begitu. Kemudian selanjutnya sunnah selanjutnya setelah baca bismillah, cuci tangan, kemudian bersiwak, kemudian kumur-kumur, membasuh mengamaskan air ke hidung, kemudian dalak, dan juga mengusap seluruh bagian kepala. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya mengusap bagian kepala hukumnya wajib. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib hanya sebagian. Walaupun sedikit sah, walaupun cuma satu rambut sah. Yang penting dalam bagian kepala, belum keluar daripada bagian kepala. Kalau sudah keluar ke sini panjang, tidak sah. Disap di sini doang nih, ya, ujungnya doang disap di sini, maka tidak sah. Yang sah itu yang dalam bagian kepala. Itu yang memang sah di dalam mengusap kepala tersebut. Walaupun satu rambut sah dalam mazhab Syafi'i. Namun di dalam mazhab Imam Abu Hanifah harus seperempat segini. Diusapnya seubun-ubun. Dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Malik kudu semuanya. Kepala, bukan rambut. Kepala. Sampai sini belakang. Nah, begini. Sampai belakang sini. Semuanya wajib diusap. Ini dalam mazhab yang lain. Nah, ini ya perlu kita lakukan juga, karena memang seperti tadi ada berbeda pendapat ulama yang mewajibkan. Kalau seandainya kita mungkin sah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik kita nggak sah wudunya, ya. Meskipun begitu kita sudah ngesahkan.
Namun lebih afdalnya lagi kalau semua madhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad bin Hanbal, empat-empatnya mengatakan sah wudunya, itu lebih sempurna. Begitu. Jadi kalau kita berwudu memakai madhab Syafi'i, kemudian memakai semua sunnah-sunnahnya, itu sah ala madzahibil arba'ah. Madhab 4 mengatakan wudunya kita sah. Kalau kita berwudu menurut madhab Syafi'i, ya, kemudian memakai dengan semua sunnah-sunnahnya, ya, begitu. Kemudian sunnahnya wudu juga 3 kali, meniga-kalikan daripada basuhan wudu kita. Dan sunnahnya lagi al-muwalah. Muwalah itu bagaimana muwalah? Berkelanjutan. Kalau kita mau membasuh kedua tangan sebelum kering daripada yang di muka, itu namanya muwalah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib tartib. Kalau tertib setelah muka kudu tangan, itu wajib. Nggak boleh dari muka ke kepala baru tangan, itu nggak sah. Ya, tapi kalau seandainya masuk ke musalla sini wudu, ketika membasuh muka habis airnya, habis air, ya, kemudian datang ke Haji Fakhrian situ minta air, ya, apakah kudu mulai dari muka lagi? Nggak wajib, boleh langsung melanjutkan membasuh kedua tangan langsung. Di situ habis ke Pakasdi sana jauh nggak apa-apa, ya, begitu. Langsung kepala dan kaki boleh. Jadi tidak wajib untuk mualah. Ya, masalah wudunya di sini, ya, wudu muka, ke tangan, kepala di sini, kakinya di sana di masjid, boleh-boleh saja. Yang penting tidak batal ketika dalam perjalanan tersebut. Tapi kalau memang sudah ada batal, ya berarti mulai dari awal lagi. Jadi berbeda antara tertib dengan mualah. Tertib itu dari muka ke tangan, kepala, kaki, itu namanya tertib. Kalau mualah itu berkelanjutan. Maksudnya dia membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya anggota yang pertama. Kita membasuh tangan sebelum kering muka, itu namanya mualah. Hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Yang wajib itu adalah at-tartib di dalam pembasuhannya. Begitu. Ketika di dalam membasuh kaki ada sunnahnya. Nah, sunnahnya itu termasuk adalah at-takhlil, menyela-nyela, ya, nyala-nyala tangannya atau menyela-nyala kakinya, ya, kaki disela-selain kakinya, ya, begitu dari bawah. Nah, dari pakai khinsir, apa nih? Kelingking yang kiri, mulai dari kaki, kelingking kaki yang kanan. Nah, diginiin nih, dari bawah, bukan dari atas, bukan gini lah, ya, tapi dari bawah, dari bawah semuanya. Kemudian baru kaki yang kiri, mulai dari jempol, telunjuk, tengah, jari manis, terakhir adalah kelingking. Ini hukumnya sunnah. Ya, untuk memastikan bahwasanya air semuanya masuk kepada anggota yang memang wajib untuk dibasuh. Ini daripada sunnah-sunnahnya wudu. Apalagi? Kemudian juga setelah wudu, nah, baca doa. Setelah wudu baca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Dalam riwayat itu ketika Rasulullah SAW berdoa seperti ini, itu Rasulullah SAW benar-benar mengangkat kedua tangannya hatta sehingga yadhhar, sehingga terlihat, ya, bayadhu ibtaihi, ya, putihnya ketiaknya Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW ketiaknya putih bersih, ya, nggak ada rambutnya. Ya, sunnah dicabutin. Kalau ada rambut di ketiak, sunnah dicabutin. Ya, sunnah dicabutin, bau. Dan sunnahnya begitu. Rasulullah SAW ketika doa begini, ngangkat kedua tangannya dan juga menghadapkan ke langit.
ketika doa setelah wudu. Ya, begini. Nah, ini hatta yadhhar, sehingga ya hatta bada, sehingga terlihat bayadhu ibtaihi. Ya, apa namanya? Ketiaknya Rasulullah itu putih, enggak ada rambutnya. Kalau memang ada rambutnya, hukumnya sunnah dicabutin. Ya, kalau memang sakit dicabutin, dikerok biar bersih. Begitu. Karena Imam Syafi'i mensunahkan. Al-Imam Syafi'i ini, beliau mensunahkan untuk dicabut. Tapi memang rambutnya Imam Syafi'i itu banyak. Kalau dicabut sakit, ya udah dikerok boleh. Dikerok. Ya. Jadi bersih. Ya, rambut-rambut yang perlu dibersihin. Begitu. Boleh dibuang ya? Boleh dibuang. Iya. Dicukur boleh. Kalau memang menyakitkan boleh-boleh saja. Ya. Nah. Paham ini ya? Kemudian selanjutnya. Nah, kalau ini masalah wudu. Selanjutnya masalah mandi. Memang Habib Ahmad bin Zahal Habsyi ini sedikit tidak terlalu banyak di dalam menjelaskan, ya, tapi perlu kita jelaskan begitu. Wa in kana alaihi janabatun, kalau seandainya dia memiliki janabah, hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu, kalau hadas besar dihilangkan dengan mandi. Nah, kenapa orang itu punya hadas besar? Ya, kalau di dalam kitab yang lain nanti akan penjelasannya panjang lebar. Janabah yang bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, ya, adalah khurujul mani min mujama'atin atau khuruji mani, ya, bersenggama atau hubungan suami istri. Yang jomblo diam aja. Begitu. Oh gitu. Hubungan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar mani. Hubungan suami istri tidak mengharuskan keluar mani, tetap wajib mandi. Keluar mani pun tidak harus hubungan suami istri, tapi tetap mandi. Ya, gimana maksudnya Pak Haji Fakhrian? Lagi enak-enaknya begitu, diketok. Ya. Assalamualaikum, sama Pak RT. Mana Pak RT? Agak ada Pak RT-nya. Diketok Pak Haji. Pak Haji, ya, copot. Udah selesai. Ya. Udah selesai. Meskipun belum keluar mani, karena sudah memasukkan namanya iltiqaul khitanain, pertemuan dua khitan, laki dan perempuan, hukumnya sudah wajib mandi walaupun belum keluar. Tapi kemarinnya itu najis enggak? Mandinya itu. Nah, akan kita bahas nantinya. Ya, jauh nih, nanti ini. Nah, itu yang pertama. Hubungan suami istri melazimkan mandi. Ya, meskipun belum klimaks, belum sampai selesai. Ya, belum selesai udah dipanggil duluan. Apalagi manggil bos. Aduh, langsung. Yang penting sudah nyebur katanya. Begitu. Baik dalam keadaan syahwat atau tidak syahwat, ya, tetap kalau sudah iltiqaul khitanain berarti sudah wajib mandi. Yang kedua disebabkan dengan khurujul mani, keluar mani, ngimpi. Ya. Ngimpi. Mimpi basah namanya ya. Mimpi basah. Oh, itu pun apa namanya? Mewajibkan mandi. Gitu. Atau keluar maninya tersebut bukan bimujama'atin, bukan itu. Ya, kalau seandainya ya istrinya Pak Haji, istri Pak Haji 2. Bisa sini ya. Ya, Ustaz Soleh sebagai 1. Masuk. Kalau seandainya ya pas istrinya berhalangan, bagaimana? Ya, kalau yang ada yang muda, iya. Kalau yang nggak ada, begitu. Nah, kan masih ada yang lainnya dengan apa namanya? Dengan metode yang lain sudah dipaham semuanya deh. Begitu. Dengan metode yang lainnya
Kalau memang keluar mani, berarti tetap wajib mandi. Yang ngeluarin ya nggak wajib. Istrinya kan ngeluarin doangan, itu nggak wajib. Istrinya yang ngeluarin itu nggak wajib untuk mandi. Suami yang dikeluarin wajib mandi. Itu kalau seandainya pas berhalangan ada udzur syar'i, lagi lampu merah, nggak boleh berbareng-barengan, begitu maksudnya. Ya. Kira-kira paham ini ya, kira-kira ya? Paham ya? Begitu. Nah, wa in kana alaihi janabatun, kalau seandainya dia memiliki janabah nih. Berarti dengan janabah atau seorang perempuan itu setelah selesai daripada haid atau setelah selesai daripada nifas, ya, atau setelah melahirkan, itu perempuan. Ya, kalau yang bareng-bareng ya berarti hubungan sama istri atau keluar mani, karena perempuan juga kadang keluar mani juga meskipun susah, kata Haji Fahrian. Gitu. Gitu. Iklannya kopi celeng. Aduh, emang. Ala kulli hal. Terus wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniin binaumin aw ghairihi, dengan tidur atau yang lainnya, yang penting bisa keluar mani, maka wajib apa? Wajib mandi. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyat rafil janabah. Fardunya wudu ada 6. Kalau fardunya mandi hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Itu doa. Ya. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sudah sah. Jadi untuk membedakan antara mandi satu dengan mandi yang lainnya, karena mandi ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi biasa. Mandi biasa mau sholat, ya, atau habis dia dari jauh pulang, ya, mandi gerah lah gitu. Mandi gerah katanya. Ya. Ada mandi gerah, ada mandi menggerahkan, ada mandi menggairahkan. Ya, itulah begitu contohnya. Aduh, paham banget ini ya. Jadi bagaimana niatnya? Niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat untuk niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya wajib, harus diketahui. Kalau seandainya ya tidak sah wudunya, tidak sah mandinya, maka tidak sah sholatnya. Karena sholat tersebut itu tatawaqqaf, ya, itu tergantung daripada bersucinya. Kalau bersuci dia sempurna, berarti sholat bisa sempurna. Kalau bersuci belum sempurna, maka tidak ada namanya sholat. Meskipun dia di masjid, ya, jungkir balik dan sebagainya, bukan dikatakan sholat. Kenapa tidak dikatakan sholat? Karena wudunya tidak sah, karena mandinya tidak sah, masih membawa hadas, sehingga tidak sah. Apa yang dilakukan tersebut bukan sholat. Gitu. Ya, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Paham ini ya? Kira-kira paham? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Pak Kasdi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibahas tentang tadi belum dibahas tentang apa yang membatalkan wudu. Saya nanya Pak Ustaz, seandainya kita sehabis wudu kita mau melanjutkan, misalnya pada maghrib mau melanjutkan isya, tapi ada jeda itu kita makan atau minum, itu hukumnya apa Pak Ustaz? Nah, sebenarnya nih Pak Kasdi nih, sebenarnya akan dibahas yang setelahnya. Setelahnya di sini nih, wayang qudul wudu dan yang membatalkan wudu. Nah, akan dibahas. Sebelum kita lebih lanjut pembahasan tersebut, kita menjawab sedikit apa yang ditanyakan oleh Pak Kasdi, yaitu apabila setelah wudu kita sholat maghrib, kita pulang dulu,
makan dan minum itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu keluarnya makanan. Nah, kalau keluarnya makanan itu membatalkan wudu. Keluarnya makanan dari mana? Dari min ahadis sabilain, dari dua jalan, salah satu daripada dua jalan depan atau belakang, itu yang membatalkan. Tapi kalau masuk itu tidak batal. Makan, minum seenaknya. Meskipun begitu ada khilaf bainal ulama, permasalahan kalau memakan daging yang dibakar, sate. Itu fi khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan membatalkan wudu sehingga wajib berwudu, ada mengatakan disunnahkan saja untuk berwudu kalau makan sate. Tapi kalau makan tempe, itu bukan. Tempe bukan. Begitu. Tempe di sate itu nggak ada di sini, adanya di begitu. Begitu ya. Ayam mati nggak boleh dimakan. Begitu. Ada lagi ya? Ada lagi? Kan ada pernah dengar kita kalau mandi wajib harus siap tangan dulu, terus siap tangan dulu, dua kanan, terus dulu badan itu kalau misalkan kita nggak dikerjain. Nah, itu berhubungan dengan cara mandi. Nah, cara mandi. Bentar lagi, menurut Isya nih. Dikit aja. Cara mandi panjang. Nah, cara mandi gampang. Bagaimana cara mandi? Insya Allah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas cara mandi yang benar untuk menghilangkan hadas besar. Apakah? Pertanyaan nih. Apakah kalau seandainya dia punya hadas kecil, dia punya hadas besar, apakah hanya cukup mandi saja atau wajib dengan wudu juga? Dalam episode yang akan datang akan kita bahas. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihatul Ghamul. Wa adam bismillah batana fi dhurus ayub shibdurub ajil matlub ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah.